Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Ika. Hari ini di hari keberapa? Hari ketiga puasa Ramadan. Masih semangat dan masih full kan puasanya? Nah, kali ini Kak Ika mau cerita tentang puasa. Nah, ceritanya Kak Ika ambil dari buku BPII. Siapa yang tahu buku ini? Atau sudah mengkoleksinya di rumah? Teman-teman bisa membukanya. Nah, hari ini Kak Ika ceritanya dari buku Pintar Iman dan Islam yang ke-11 tentang pintar berpuasa. Nah, ceritanya kemarin Kak Ika tuh ada teman-teman kalian tuh yang datang ke rumah. Nah, cerita tentang puasa yang sambil begini, aduh lapar, aduh haus, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah teman-teman, semuanya kemarin juga full satu hari. Oh iya, ada tuh yang masih kelas TK, kelas 1, masih setengah hari. Tidak apa-apa, tapi setengah harinya puasanya, setengah hari berpuasa, siang makan, setengah hari lagi puasa lagi. Itu sebagai latihan. Kalau teman-teman bagaimana di rumah? Sudah full sehari? Ya, semuanya tetap semangat ya. Hari ini Kak Ika ceritanya tentang puasa juga. Tetapi teman-teman tahu tidak? Ternyata di belahan bumi yang lain ada teman-teman kita yang puasanya tidak hanya 12 atau 13 jam seperti di Indonesia, tapi 22 jam. Lama enggak itu teman-teman? Lama sekali bukan? Di mana ya? Coba kita tengok. Ada di buku BPII jilid 11 yang ada di halaman 37. Nah, tuh judulnya adalah puasa sepanjang hari. Kenapa sepanjang hari? Karena ternyata teman-teman ada 22 jam, padahal siangnya itu hanya sekitar 12 jam kan kalau di Indonesia. Nah, jadi teman-teman harus tetap semangat ya. Di Indonesia hanya 12 jam, di sini ada 22 jam. Kisahnya yaitu ada seorang pemuda tampak tertunduk kebosanan. Sesekali dia menguap. Lalu sambil menutup buku yang sedang dia baca. Lalu dilihatnya keluar jendela. Matahari seolah enggan untuk tenggelam, enggan untuk menjadi redup. Tetap benderang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ayo teman-teman, kalau di sini 9 malam teman-teman sudah pada tidur? Atau jangan-jangan masih membaca Al-Quran? Hebat sekali. Nah, apalagi saat ini, nah ini dia nama negaranya. Di Islandia. Di mana? Di Islandia. Di mana itu? Yaitu sebuah negara yang tidak jauh dari kutub. Jadi, biasanya di sana itu panasnya memang tidak terlalu panas, tetapi di musim panas matahari bersinar selama 22 jam. Wah, lama sekali ya. Untunglah di Islandia ini adalah negara yang dingin. Jadi meskipun puasanya 22 jam, teman-teman kita yang ada di sana tetap kuat berpuasa karena cuacanya tidak sepanas di Indonesia. Nih, jadi ini ada teman kalian tadi, siapa ya namanya yang duduk kebosanan menunggu matahari tenggelam? Namanya adalah Johannes Ari.
Ya, dia berpuasa selama 22 jam. Tapi tetap kuat. Inilah kekuasaan Allah yang maha besar, yang tahu kemampuan hambanya, yang tahu mana yang terbaik. Jadi walaupun puasanya 22 jam, tetap kuat karena betul, tidak terlalu panas seperti di Indonesia. Yohanes tinggal di salah satu negara yang paling utara di bumi, yaitu Islandia. Negara ini selalu diliputi salju sepanjang tahun. Tentu saja hawanya sangat dingin. Tentu saja, tapi matahari di sini jarang tenggelam. Terutama pada musim panas seperti sekarang ini. Jadi kalaupun tenggelam itu hanya beberapa jam saja, dan tenggelamnya saat di musim panas itu adalah cuma 2 jam dari 24 jam. Loh, kapan dong Kak tarawihnya? Kapan dong Kak sholatnya? Betul. Jadi ketika matahari tenggelam, mereka akan berbuka puasa dan dilanjutkan dengan sholat isya. Loh, sholat maghribnya kapan dong? Sholat maghribnya mengikuti sholat di Mekah dan di Madinah. Loh, kok puasanya nggak ikutan? Iya, karena masih muncul matahari setiap hari. Jadi setelah berbuka puasa, mereka akan melaksanakan sholat isya, dilanjutkan tarawih. Dan setelah tarawih, mereka langsung akan sahur. Wah, Masya Allah ya, kekuasaan Allah itu. Jadi itulah kisah Yohanes Ari, sahabat dan teman kita yang jauh ada di negeri, mana tadi negaranya? Betul, Islandia. Nah, teman-teman di sini harus tetap semangat ya melaksanakan puasa. Dan juga teman-teman bisa isi dengan bermain yang bermanfaat kalau bermain. Lalu untuk apa lagi teman-teman? Betul, untuk beribadah. Ibadah itu banyak macamnya. Bahkan kalau teman-teman membantu orang tua, itu juga termasuk ibadah kalau niatnya untuk beribadah, untuk membantu orang tua karena Allah yang memerintahkan. Begitu teman-teman. Loh Kak, kan katanya kalau lagi puasa tidur kita juga ibadah. Betul, tidur itu ibadah. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik selama Ramadan, selama kita lagi puasa, itu jauh lebih baik daripada untuk tidur sepanjang hari. Oke? Tetap semangat. Semoga teman-teman nanti sampai sore hari. Dan untuk Kak Ika hari ini cukupkan ceritanya. Kita sambung esok hari. Terima kasih sudah perhatikan dan sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.